Siapa yang hajinya paling bagus adalah haji yang akhlaknya paling baik. Udah memang itu. Jadi Rasulullah tuh Pak berjuang siang malam, bersungguh-sungguh supaya akhlak umat manusia itu baik. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang Islamnya paling baik, tes seperti pakai loli. Siapa orang yang Islamnya paling baik? Gampang. Jangan lihat sorbannya, jangan lihat casingnya, tapi lihat apa? Akhlaknya. Jadi sederhananya itu, ya. Karena Rasulullah adalah orang yang paling kuat imannya, paling paham Islam, dan paling mulia akhlaknya. Kita harus yakin itu, Pak, bahwa amalan apa yang paling berat timbangannya di akhirat? Akhlak. Ayyul mu'minina afdalu. Ya Rasul, siapa orang beriman yang paling pantas poin dari teman-teman? Saya pikir kenapa masjid ini gelap sekali? Maaf ya, sekarang cerah nih ya, lebih mabrur. Amin. Amin. Jadi ayyul mu'minin afdal. Siapa orang beriman yang paling afdal? Jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling mulia akhlaknya. Timbangan terberat di akhirat bukan timbangan saum, bukan timbangan sholat, itu berat-berat. Tapi yang terberat adalah timbangan akhlak. Ketika dibangkitkan nanti di yaumul kiamah, siapa yang paling dekat Rasulullah? Yang paling banyak sholatnya, paling banyak saumnya, ternyata yang paling mulia akhlaknya. Karena tidak semua orang bisa ibadahnya sangat kuat, tapi setiap orang bisa berlomba-lomba memiliki kemuliaan akhlak. Nah, ada 3 cirinya. Pokoknya yang hajinya mabrur, cirinya ini 3 sa namanya. Apa? 3 sa. 1. Sa yang pertama, saya aman bagimu. Ulangi, saya aman bagimu. Jadi ya Rasul, siapakah muslim yang baik? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi kalau kita ingin tahu akhlak seseorang, yang pertama adalah lihat dia mengganggu orang lain atau tidak. Ini orang Islam yang paling bagus tuh, orang lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi sebelum kita berbuat baik itu, yang pertama tuh kita tidak merugikan orang. Halo? Jelas tidak nih? Dalam hal apapun tidak ada orang lain kerugikan oleh kita. Misal Bapak perokok, haji yang baik adalah jangan sampai ada orang lain yang terganggu oleh asap rokok. Kalau maaf ya, saya nggak tahu yang mana. Kalau kita merokok itu terserah lah ya. Tapi jangan ada orang yang terganggu. Makin banyak yang terugikan, berarti makin tidak bagus diri kita. Tidak punya rasa tanggung jawab kepada orang lain. Kayak buang sampah sembarangan, itu akhlak jelek. Pernah saya ketemu dengan Dharma Wisata mahasiswa, Pak. Dari bis itu ngeluarin sampah bekas kuaci, bekas permen. Ya Allah, SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun, kuliah 5 tahun, 17 tahun sekolah, buang sampah aja nggak bisa pada tempatnya. Orang yang ngeganggu orang lain namanya zolim. Kalau orang terbiasa mengganggu orang, walaupun sholat, walau saum, walau ngaji, walau umroh, walau haji, tapi suka mengganggu orang, itu nanti namanya muflis, bangkrut. Karena setiap orang yang tersakiti
harus dibayar di akhirat nanti oleh kita. Kalau orang tidak ridho, kita bayar. Dibayar pakai apa? Pakai amal kita. Sholat yang tadi pakai bayar tuh. Saum pakai bayar kalau ada yang terugikan. Beneran ini, karena di akhirat itu ditegakkan keadilan itu. Di dunia mungkin tidak bisa selesai semua, ya. Banyak yang zalim dan tidak selesai di dunia. Di akhirat ketemu nanti. Bisa nggak deh? Bisa ya? Ya, nggak apa-apa. Urusan mah dibuat mudah saja. Ya. Ini penting loh hadirin. Jemuran orang diturunkan, diganti oleh jemuran dia. Orang tidak ridho, demi Allah ketemu di akhirat. Oh iya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Termasuk kalau maaf ya, Bapak merokok, orang terus hembus ke yang lain, dan orang lain tidak ridho, hakul yakin di akhirat nanti bakal mati. Saya tidak ridho, saya menghirup asap ini, nanti kita harus bayar. Makanya kalau Bapak mau merokok nggak bisa berhenti, bungkus kepalanya pakai kantong kresek supaya Bapak sendiri yang pikul, benar? Karena orang lain punya hak untuk dapat udara segar. Pak, saya di tangga di sana di penginapannya, kayaknya dari bawah tuh 6, sering naik tangga. Pas masuk ke tangga, aduh, ternyata lagi nyumput, sembunyi ngerokok di tangga. Nah, ya terserah, saya sih kan tidak punya hak melarang ya Pak ya. Tapi tangga itu udah mata tertutup, gak ada jendela, jadi bau asap. Yang naik tangga kan ngos-ngosan. Saya bisa membayangkan di akhirat nanti tuh para perokok pasti diambil tuh. Saya tidak bicara masalah hukum ya Pak ya, tidak menyuruh halal makruh, enggak. Juga saya tidak melarang karena saya pikir Bapak sudah dewasa, benar. Tapi saya ingatkan bahwa semuanya pasti nanti ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Dikit bisa habis pahala sana sholat kali habis. Ya Allah, saya nggak ridho, bayar. Kasih itu ya Allah, dia galak suka nyakitin saya, bayar. Makanya harus hati-hati ya. Rahasia pertama akhlak itu adalah menahan diri. Semua maksiat, dengar, semua maksiat, semua dosa, semua kelalaian itu penyebabnya memperturutkan hawa nafsu. Pasti nanti jadi rugi. Makanya haji yang mabrur ciri khasnya tidak ganggu orang. Dalilnya tadi, al muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Apakah dalam ibadah? Iya, ibadah juga. Kalau Bapak sholat sendiri dengan sholat jamaah beda. Kalau sendirian ya sembunyi nggak apa-apa. Atau ngaji ya, misal kita ngaji, ada yang sholat, kita ngaji enak, bener bacaannya, tapi yang sholat terganggu, hilang tuh, kita harus bayar, ngerusak sholat orang. Ya, termasuk kalau Bapak sholat jamaah, maaf ya, misal Bapak harus jaga suara Bapak, jangan sampai kedengar oleh yang sebelah, karena sirri itu adalah terdengar oleh telinga sendiri. Tidak boleh diam. Enggak boleh. Harus terdengar oleh sendiri, tapi tidak terdengar oleh yang sebelah. Ini penting loh Pak. Dalam ibadah itu ya, kalau sholat sendiri silahkan, tapi kalau sudah sholat jamaah, kita punya tanggung jawab menjaga kehusuan yang lain. Halo. Hati-hati ya, yang suka buang sampah sembarangan dituntut nanti di akhirat. Oh, semuanya tercatat Pak. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Allah, tidak ada satupun yang tidak dihitung oleh Allah.
In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Jika kamu berbuat jelek, kejelekan balik ke kita. Makanya kalau kita belum bisa berbuat baik, minimal jangan merugikan orang lain. Jelas? Kualitas keislaman kita bisa dilihat berapa banyak orang yang terugikan oleh kita atau tidak. Jangan apa-apa, cukup. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Maliki kayak kentut gitu ya. Kentut itu kan nikmat, buat yang kentut. Tapi yang diberikan perkentutan bisa jadi musibah. Gimana ini di kamar pakai AC atau jangan? Saya termasuk yang tidak tahan AC Pak, karena di Bandung ya nggak pakai AC. Ketemu dengan yang pakai AC kemarin di Mino, saya gitu AG ya, angin gelepung. Ya sudah, masuk aja nyumput karena ya nanti kena selimut, kita lubangin sedikit yang irung. Kita tidak bisa demi kepentingan kita orang lain harus kepanasan. Mengalah itu lebih bagus ya. Halo? Nah ini jadi melotot dia. Saya keluar dari sini nyari sendal dia, terus ada sendal orang sepak, dicatat itu, malaikat pasti mencatat itu, pasti ada hitungannya. Mungkin suatu saat dia lagi sujud disepak nanti dia. Iya, nggak ada satupun perbuatan yang luput dari penglihatan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Gak ada yang gak kelihatan. Makanya ciri haji mabrur yang paling khas tidak merugikan orang lain. Itu koruptor itu Pak, punten ya. Ya susah lah hidupnya sebab merugikan orang. Ya pokoknya mulai sekarang mah tahan diri. Jangan ngobrolin orang lain yang gak perlu ya. Jangan komentarin orang. 2. Saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Saya menyenangkan bagimu. Jadi pulang dari sini nggak ada yang keganggu. Pulang dari sini menyenangkan. Kenapa? Ahabbun nas ilallah. Orang yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak manfaatnya. Sedangkan ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Nah, jadi haji yang mabrur itu di mana dia ada, orang lain jadi senang. Ini penting Pak. Ada seorang kiai sesudah sholat subuh, sesudah syuruk, keliling ke tetangganya hanya untuk menyapa, mendoakan, memberikan kabar-kabar yang menyenangkan. Ditanya, Pak Yai, kenapa tiap hari keliling begini, nyeneng-nyenengin orang? Lah kan itu amalan yang dicintai Allah, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Makanya jangan banyak komentar. Dia apa namanya busekal juga dia naik sebelah kintal, itu melukai. Kintal itu karung Pak. Pas ini cukup kan banyak ubat, sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya berubat, tapi kan orang nyangkanya ahli maksiat. Hati-hati, jangan sembarang celetak-celetuk, jangan sembarang nanya, jangan sembarang komentar, kecuali yang bisa bikin orang bahagia. Bahagia itu bukan dibahagiakan, bahagia itu membahagiakan. Panggil istri, betekok, jangan begitu. Panggil yang bisa bikin bahagia. Ini asli loh hadirin.
Mau bahagia coba amalkan 5S ciri haji deh. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Coba haji teh, ini Rasulullah begini. Tidaklah seseorang berjumpa dengan Rasulullah SAW kecuali senyum Rasul tuh. Jadi orang teh lihat Rasul aja udah seneng. Itu bibir daripada nganggur nggak jelas. Ngaplek kan? Ini senyum betul? Tuh. Tapi pakai masker. Walaupun pakai masker, kalau senyum ketahuan. Coba, saya sedang senyum atau tidak? Hah? Sekarang bagaimana? Senyum tidak nih? Hah? Keras apa? Karena senyum itu bukan masalah bibir, masalah hati. Ada yang senyum karena kerja, pramugari, senyum sama kepaksa. Kalau enggak digaji ya. Kita senyum karena sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Wajah cerah. Salam. Ayo. Hukum mengucapkan salam apa? Si haji kumaha ya. Aning nanti harus ceramah pulang dari sini, ha? Hukum mengucapkan salam apa? Sunnah. Sunnah. Menjawab salam? Geningan. Tapi bagusan yang mana? Yang mengucapkan. Salam Islam itu beda dengan salam yang lain. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kita mah anggar wedi kekela anjing. Good morning. Siapa yang digudin? Ada urusan sama kita. Itu cuma sapaan. Kalau kita assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu sekalian. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Coba. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Cari salam yang nandingin salamnya umat Islam. Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Doa diselamatkan, doa supaya disayang Allah, doa supaya punya kebaikan yang banyak dan langgeng, berkah tuh begitu. Dan hebatnya, sekali ngeluarin salam, balik ke kita. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus balik ke saya, ya kan? Haji yang mabrur adalah penebar salam. Ada sahabat Nabi yang sengaja itu ke pasar hanya untuk assalamualaikum begitu, karena digugurkan dosa dengan menyebarkan salam. Sapa, ayo kalau duduk teh jangan suka nyapa yang cuma sekelompok atau se-KBI aja. Ini mah saudara didudukin. Ini kan innamal mu'minuna ikhwah, saudara. Jangan saudara teh, wah ini mah hanya satu. Ini semua Jawa Barat, Pak. Lihat yang Jawa Timur, wah saudara. Ternyata yang Jawa Barat itu ada yang lebih saudara lagi, yaitu yang satu kabupaten. Kabupaten lain ya. Ternyata di kabupaten yang saudara itu yang satu KBI KBI lain naik ke tim diturunin tinali. Ternyata di satu KBIH ada saudara yang asli, yaitu sekamar, Pak. Iya. Oh, seregu dulu ya. Diregu teh sekamar. Nah, saudara yang paling asli duduk pengajaran semuanya saudara, ya. Kalau duduk orang Kristen, Pak, di gereja katanya kalau mau acara apa kebaktian itu oleh pastu nanti ayo sapa kanan kiri depan belakang.
Kita mah Jumatan nancepnya sejam juga nggak nyapa satupun. Sapa dengan baik. Tapi jangan segera ditanya naik berapa kilo atau hajinya lunas mau apa. Jangan juga nanya amal. Semalam tahajud tidak? Lagi sahur juga Senin Kamis? Nggak usah ditanya. Kalau nanya amalan kita, kan orang jadi yang tadinya rahasia kepaksa ngejawab. Mau menjawab, enggak sahur, bohong. Menjawab, sahur enggak Bu? Alhamdulillah saya sahur. Sebetulnya bukan Senin Kamis, tapi sahur Daud. Saya kan udah lama sahur Daud. Udah gitu tiap malam saya tahajud dan saya baca Quran one day one juice. Tapi saya rahasiakan. Habis saja pahalanya gara-gara nanya. Cicing. Jangan banyak tanya. Ini tawaf berapa kali? Mau nanya untuk apa nanya tawaf berapa kali? Ha? Bersaing ya. Ya 7 kali, kurang Bu, saya 11 kali. 11-11-nya bisa jadi nggak diterima. Karena ngitung tuh bertanding supaya bisa disebutin sama teman sekamar. Sekarang Hajar Aswad nggak bisa dicium. Dulu Pak, yang nyium Hajar Aswad ngomong aja terus itu. Lagi makan, alhamdulillah. Saya mau nyium aja ngebalas kasih itu. Berarti tidak buat karena begini. Sopan. Nih coba rasakan. Kalau gini enak nggak nih? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Jempol. Coba rasain. Kalau saya tunjuk wajah, bandingkan dengan jempol, enak mana? Jempol. Tahu dari mana? Yang udah pernah ngemut jempol saya. Bandingkan dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Telunjuk punya, jempol punya, tangan terbuka punya. Apa yang membuat berbeda? Hatinya. Kalau orang sopan seperti Rasulullah pasti ini. Kalau rada-rada lagi sombong kita telunjuk. Hadir. Ini keluar itu kepada orang yang dianggap lebih rendah. Buktinya ke atasan gak berani. Komandan sini. Oh. Bos sini. Udah coplok. Atau ke calon mertua. Mau menikahkan udah batal itu pasti. Ayo sopan ke siapapun. Ya. Dan santun teh apa? Senang mendahulukan orang lain. Kayak mau naik lift, ada yang sudah sepuh keluar, dia mau cicing, dirinya dia mau masih ya benda nanti juga pasti ditinggalkan lift ini, betul kan? Kenapa sih harus berjuang habis-habisan karena lift berebut kan? Lama-lama juga kosong, ya kan? Kalau mau puas nanti malam sendiri. Dia lantai pencet, balas dendam. Sudahlah, lebih rileks aja ya. Nah Pak Bu, jadi si senang mengalah, antri ke toilet. Kalau kita masih misalkan 50%, sedang yang di belakang maka ini ngos-ngosan berarti kan 95. Jangan mengalah dengan buket helanya, nanti teh bade nyeuseut. Atuh kawer-wer. Apalagi di Mina kemarin antri enggak? Akhirnya beres juga ya. Apa masalahnya? Enggak ada kan? Juga ada yang kejam di pintu gara-gara antri? Enggak. Ini kemot kan ada. Ya ada ilmunya sebetulnya kalau di Mina itu ya. Tapi itu sengaja dibuat oleh Allah kayak gitu, pengalaman indah. Nyoba kita tidur di tenda, nyoba kita juga di Muzdalifah, benar? Show must go on, udah bisa kita lewati.
Makanya jangan banyak mengeluh, sengaja ditaruh begitu supaya kita menikmati kamar ini teh jadi lebih enak sepulang dari Mina, ya kan? Padahal kamarnya sama. Kenapa jadi hipo? Nah, Bapak Ibu, sing sopan santun, senang malam, ya. Yang terakhir, saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum Inna. sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Sebaik-baik haji, haji yang paling banyak manfaatnya. Jadi mulai sekarang direncanakan, pulang dari sini teh apa manfaat yang bisa saya berikan. Tahu manfaat yang pertama bisa diberikan, sing jadi contoh yang baik. Jangan sampai hajinya disebut 2 kali. Kalau disebut haji sekali bagus, tapi kalau 2 kali enggak bagus. Haji-haji salah ke masjid gitu. Itu ciri-ciri yang jelek, Pak. Haji-haji main perempuan, haji-haji korupsi, haja-haja tukang gibah. Katanya udah haji, kamu pakai kerudung. Katanya udah haji, tapi kelakuannya kayak gitu, marah-marah melulu. Sebaik-baik manfaat yang kita berikan adalah jadi tauladan, uswah hasanah. Gak punya pilihan, Pak. Masyarakat menilai Bapak Ibu udah beda. Kalau dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, itu teh bukan semata-mata panggilan, itu teh tuntutan. Jadi jangan bangga. Dan sebetulnya Nabi Muhammad juga apa? Rasulullah Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Hajjah Siti Aisyah. Enggak juga ya. Oh. Jadi kalau nggak ada yang manggil haji-haji nggak ada masalah sama sekali. Justru kalau dipanggil, artinya panggilan Pak Haji, tahu nggak apa artinya? Pak Haji, Bapak tuh udah diundang oleh Allah ke tanah suci. Mana buktinya? Gitu. Jadi ketika Bu Hajah itu teh tuntutan, Bu, Ibu tuh sudah diundang oleh Allah berhaji. Mana buktinya? Gitu. Jadi jangan centil ketika disebut hajah tuh, karena umat itu menuntut bukti. Oh, mikir semua. Jadi nggak mau pulang nih. Jadi jangan sampai centil, ngarep-ngarep saya hajah ini. Tunggu dulu. Nyebut gitu orang langsung mana buktinya. Kalau ibu hajah, akhlak ibu lebih bagus, ibu nggak akan ria, ibu nggak akan sombong, nggak akan gibah. Perkenalkan saya Haji Abdullah. Nah, mana buktinya? Itu. Salah pakai dengerin ceramah ini. Dan cita-cita pulang ke Indonesia disebut haji, nah jadi stres begitu. Iyalah, gak penting bagi kita sebutan haji. Yang penting haji kita bisa diterima oleh Allah. Amin. Jadinya yang diterima Allah adalah saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat. Sebagai penutup, jangan jauh dari majelis ilmu, ya. Karena pupuk iman adalah ilmu. Kan ada yang nanya, di sini mau saya tuh semangat ibadah, gimana supaya dia bisa tetap semangat? Harus pakai ilmu. Di sini mah kan kepaksa semangat, ke masjid, oleh yang dia kepaksa, bahwa atas seberapa kali ke haram, ini puasa ke haram. Jadi semua akhlak orang teh tergantung keyakinan ke Allah, dan keyakinan teh pupuknya ilmu. Makanya kalau ibadah haji kurang ilmu, kurang berubah.
Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dicirian ku Allah akan jadi orang baik, cirinya adalah paham agama. Ya, apa yang pertama, jangan jauh dari Majlis taklim. Cari orang-orang yang majlis taklim yang betulan, ya. Jangan majlis taklim yang hanya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Sekarang majlis taklim di YouTube juga banyak, ya. Terutama ilmu terpenting, ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Karena kalau tidak kenal Allah, tidak kenal khusyuk, tidak kenal ikhlas, tidak kenal sabar, maka cari ilmu tentang mengenal Allah, ya. Ilmu tauhid Rasulullah 13 tahun pertama teh pelajarannya tauhid, akidah, keyakinan ke Allah. 2, jangan jauh dari orang soleh, para ulama yang ikhlas. Bukannya parbut ingin ceramah, parbut ingin jadi imam, jangan, ya. Justru ulama yang tawadu, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, bergaul dengan pandai besi akan bau bakaran. Pulang haji lihat temannya, kalau temannya orang baik-baik bawa baik. Kalau pulang haji temannya tukang maksiat ya. Lihat seseorang mah gampang, lihat temannya. Kalau temennya paple, ya maka dia namanya pagaple. Kalau temennya ibu-ibu tukang gibah, udah pasti gibah. Berani ngambil keputusan untuk hijrah dari orang yang tidak manfaat ke yang bisa mempengaruhi kita jadi baik. Pokoknya salah gaul rusak. 3, jangan jauh dari masjid. Di sini kerjaan kita kan ke masjid, betul? Bu, Pak, hidup ini teh kerjaan kita tuh menunggu waktu sholat. Jadi kerjaan kita teh nunggu sholat. Kan di sini juga begitu ya. Lalu diisi sholat itu tiangnya agama, ibadah yang paling pokok. Sambil nunggu diisi ibadah ghair mahdoh. Kerja itu ibadah, sambil nunggu yang mahdohnya, sholatnya. Ngurus keluarga itu teh ibadah, ngedidik anak ibadah, olahraga ibadah kalau niat dan caranya benar, sambil nunggu waktu sholat. Telat makan jadi masalah tidak? Jawab. Telat tidur jadi masalah tidak? Telat bayar utang jadi masalah tidak? Tahu sumber masalah yang paling besar? Telat sholat. Makanya disebutkan as-sholatu ala waktiha, itu amalan yang paling dicintai Allah, di atas birrul walidain, di atas jihad fisabilillah. Ayo TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Pak Haji, kalau tidak ke masjid namanya hajah. Hajah Asep. Lalaki teka masjid, gak bagus keimanan. Dekat dengan sifat munafik kalau masjidnya memungkinkan. Dan azan kedengar, gak mau ke masjid, suruh Bu ke masjid. Kalau tetap mau di rumah terus, suruh pakai mukena. Jangan ya, bisa jadi heboh lagi ya. Viral ke ibu bapak sholat kena 2 nana. Tapi lelaki dengan masjid seperti ikan dalam air. Ingat kemana-mana kita kan cari colokan, ya kan? Kami naga para bu colokan. Nah, charger kita tuh masjid. 4, jangan jauh dari kaum duafa. Ini kita mah nggak akan sukses. Bapak Ibu mau sukses dalam bisnis, dalam kerja, dalam keluarga. Sukses mah bukan karena pintar, bukan karena ahli. Sukses itu di antara gerbang pertolongan Allah adalah senang nolong kaum duafa.
hasil 50.000, kedua doa, ya Allah, sing bahagia, anaknya sing soleh. Bisa dibalikin, kita nasihatin anak nggak mempan. Kenapa nggak mempan nasihatin anak? Karena anak tahu modal bapaknya, ya kan? Ngaji. Anak tahu bapak Ikro jilid 2 gitu sama. Tapi sedekah didoakan oleh orang yang disedekahi, kembali itu hati anak. Bapak ngedidik istri mah hese susah. Coba saya lihat dulu ya. Bapak udah dengar nggak ceramah tentang singa di sini? Gini Pak, kalau orang nikah itu orang datang salaman, doa, ngasih kado, ya. Tapi kalau singa nikah, binatang lain nggak boleh dekat. Nah singa lagi mau nikah, kucing datang. Oh, singa teh emosi toh, pas mau dihabek kata kucing, tunggu dulu singa, saya harus bicara. Apa? Terus kucing ngomong gini, singa. Oh, langsung singa pucat di pelaminan. Coba apa kata kucing? Kucing bilang begini, singa jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing.